Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Listianti, NIM 18060434, kelas A4 PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pendekatan saintifik pada kelas rendah. Nah, pendekatan saintifik di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, prinsip, proses pembelajaran, langkah-langkah, contoh penerapan pada saat pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya, pengertian. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau konsep melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya ada tujuan pendekatan saintifik. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada untuk meningkatkan kemampuan intelek siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga terciptanya kondisi pembelajaran, di mana siswa merasakan bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, bukan adanya keterpaksaan. Yang keempat diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis sebuah artikel ilmiah. Dan yang keenam itu untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Prinsip-prinsip pendekatan saintifik yang pertama itu ada pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Dan pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir pada siswa. Kemudian yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar pada siswa dan motivasi mengajar pada guru. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Kemudian proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini melalui 3 aspek atau 3 ranah. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar ini akan menumbuhkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan penguatan dalam terintegrasi atau yang terintegrasi. Langkah-langkah pendekatan saintifik ini ada 5. Yang pertama observing, mengamati, questioning, menanyakan, associating, menalar, experimenting, mencoba, dan networking, membentuk jaringan. Kemudian langkah pendekatan saintifik. Menurut Permendikbud nomor 81A, proses pembelajaran ini terdiri dari 5 pengalaman belajar pokok, yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Kegiatan belajar ini dilakukan melalui membaca, mendengar, menyimak, melihat, atau tanpa menggunakan alat. Kemudian dengan melatih kesungguhan, ketelitian, dan ini menanyakan. Kegiatan belajar ini mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dapat dipahami dari yang telah diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan suatu informasi tambahan tentang apa yang telah diamati, mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkannya mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, untuk pembentukan pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan berguna untuk pembelajaran sepanjang hayat.
Mengumpulkan informasi. Kegiatan belajar di sini dengan melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku atau teks, mengamati objek, kejadian, aktivitas, dan wawancara langsung dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkannya yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang telah dipelajari, dan dikembangkan kebiasaan belajar ini sepanjang hayat. Mengasosiasi atau menalar. Kegiatan belajar ini dilakukan dengan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan atau mengumpulkan eksperimen, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasinya pun dikumpulkan dari yang bersifat keleluasaan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber. Selanjutnya ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu dengan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Selanjutnya mengkomunikasikan. Kegiatan belajar ini dengan menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan yaitu dengan mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, dengan kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Nah, selanjutnya ada langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik ini. Ada 3. Yang pertama ini kegiatan pendahuluan atau awal, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana awal yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai contoh, ketika memulai pembelajaran, guru menyapa siswa dengan nada semangat dan gembira dan memberikan motivasi kepada siswa dengan mengecek kehadiran dan menanyakan ketidakhadiran pada siswa apabila siswa ada yang tidak hadir. Yang kedua, ini ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan ini dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru secara tatap muka. Kemudian kegiatan penutup, ini kegiatan akhir, ditujukan untuk 2 hal pokok. Yang pertama, validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa. Validasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebenaran konsep, hukum, dan prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Selanjutnya ini ada teknik penilaian dalam pendekatan saintifik. Di sini tekniknya ada 3. Yang pertama teknik penilaian proses, yang kedua ada teknik penilaian produk, dan yang ketiga ada teknik penilaian sikap. Teknik penilaian proses. Teknik penilaian proses atau keterampilan ini dilakukan melalui observasi pada saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, presentasi dengan menggunakan lembar hasil kerja observasi. Penilaian produk. Penilaian produk ini dilakukan agar siswa memahami konsep, prinsip, dan hukum yang dilakukan dengan secara tertulis melalui tes. Selanjutnya penilaian sikap. Penilaian sikap ini yang pertama ada observasi pada saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, dan saat presentasi dengan menggunakan lembar hasil observasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian materi. Sekian, semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.